Selamat pagi adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua bukan? Hari ini, hari Minggu, tanggal 1 November 2020. Kita sudah masuk pelajaran yang kedua. Judulnya, Percaya Yesus, Syarat Pokok Dibaptiskan. Baik, semua sudah siap? Sudah duduk yang manis? Baik, kita siap mendengarkan firman Tuhan. Sebelum melanjutkan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas kasih setiamu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami semua, anak-anak Tuhan yang senantiasa rajin untuk mengikuti sekolah minggu online ini. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai Maranatha. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada persembahan pujian loh dari teman-teman kita yang akan menyampaikan pujian istimewa. Mari kita melihat dan menyimak pujian dari teman kita, Bisa. Hidup ini untuk
firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yepo, kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 32. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh pada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana? Kah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang teluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. 8 ayat 33 sampai 40. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya.
Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus. "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh," jawabnya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Halo, apa kabar adik-adik? Kakak harap kalian tetap sehat semua dan tetap semangat untuk sekolah minggu. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan ambil waktu sekali berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap pertolongan-Mu Tuhan. Karena pagi hari ini kami boleh kembali untuk bersekolah minggu Tuhan. Kalau kami lakukan secara daring atau online Tuhan, tapi yakin dan percaya biarlah kami tetap semangat untuk memuji serta mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu, kami mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang boleh kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terlebih berkati juga Tuhan untuk anak-anak-Mu, Madia Putra, Madia Putri, biarlah tetap semangat untuk belajar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar sekolah minggu kita dengan tema Percaya Yesus, syarat pokok dibaptiskan. Kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 8 ayat ke-26 sampai ke-40, yaitu pada waktu itu Filipus sedang memberitakan Injil atau menceritakan tentang Tuhan Yesus di Samaria. Tapi ketika itu malaikat Tuhan menyuruh Filipus dan membangunkannya untuk pergi ke Gaza, adik-adik. Nah, pada saat itu malaikat Tuhan juga menyuruh Filipus untuk menemui seorang, dan lalu Filipus itu berangkat yang sesuai dengan perintah malaikat Tuhan untuk mendekati seorang atau pegawai-pegawai istana sida-sida ya dari Ethiopia itu yang sedang dalam kereta dan membaca kitab Nabi Yesaya, adik-adik. Nah, saat itu Filipus mendekatinya dan bertanya kepada sida-sida tersebut, "Apakah kalian mengerti tentang yang kalian baca?" Terus jawabannya dari pegawai tersebut, kami tidak mengerti karena tidak ada yang membimbingnya. Lalu Filipus diminta untuk masuk dan duduk di sampingnya. Nah, pada saat itu kesempatan yang sangat bagus oleh Filipus. Lalu Filipus mulai menyampaikan dengan perlahan, yaitu bagaimana Tuhan Yesus, mulai kedatangan Tuhan Yesus mati di kayu salib, penderitaannya untuk menebus dosa manusia. Ketika sudah berjalan, sudah menjelaskan, lalu sida tersebut menanyakan kepada Filipus, "Apakah ada halangannya jika aku dibaptis?" Lalu jawaban dari Filipus yaitu, "Ya, jika kamu sudah percaya dengan segenap hati Tuhan Yesus adalah juru selamat, maka kamu bisa dibaptis." Lalu jawaban orang sida tersebut, "Ya, aku percaya kepada Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu di perjalanan tersebut terdapat tempat air, lalu berhentilah
meminta berhenti orang sidak itu, dan mereka dibaptislah adik-adik oleh Filipus. Tapi setelah dibaptis, ketika mereka naik ke air, tiba-tiba Filipus dibawalah oleh malaikat Tuhan di tempat lain. Agak terkejut orang sidak tersebut, tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan dengan penuh sukacita, dengan penuh gembira. Karena apa? Karena mereka sudah diselamatkan, karena mereka sudah mempunyai jaminan keselamatan, yaitu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, dari kisah para rasul ini kita dapat belajar apa sih syarat untuk dibaptis atau sebelum dibaptis, yaitu kita belajar dari kisah para rasul ini melalui orang sida-sida dari Ethiopia ini, yaitu kita harus percaya dengan segenap hati. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak apa sih segenap hati? Nah, percaya dengan segenap hati artinya mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Sang Juru Selamat. Itu berarti tidak ada yang lain, hanya satu, yaitu Yesus Kristus yang mampu menyelamatkan kita dari dosa. Nah, adik-adik, jadi pelajaran hari ini kita diingatkan ketika kita sebelum dibaptis kita harus mengambil keputusan, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati. Nah, namun setelah kita dibaptis, kita harus mempunyai prinsip, yaitu kita tidak melakukan hal-hal dosa yang kita lakukan lagi. Habis itu kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Misal ketika kita sakit, kita harus mempercayakan kepada dokter atau tim medis, dan biarlah Tuhan memakai medis untuk menyembuhkan kita, bukan kita pergi ke dukun atau kekuasaan-kekuasaan iblis. Itu tidak boleh. Artinya kita tidak boleh menduakan Tuhan. Jadi kita tidak boleh menyembah iblis, tidak boleh mempercayai kuasa-kuasa gelap. Jadi kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Baik masa depan kita serahkan sama Tuhan Yesus, karena ketika kita sudah menyerahkan, kita dibaptis, artinya kita hidup kita adalah milik Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan mempunyai suatu rencana yang indah bagi hidup kita. Nah, itu firman hari ini. Biarlah adik-adik tetap semangat untuk menghadapi kehidupan, yaitu kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menolong kita. Saatnya kita membaca ayat hafalan kita yang diambil dari Roma 10 ayat 9. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami boleh belajar firman-Mu, kami boleh muji nama-Mu Tuhan. Biarlah berkati setiap anak-anak-Mu, Madia Putra, Madia Putri. Biarlah berkati untuk sekolah mereka, kesehatan mereka, Tuhan boleh campur tangan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah bisa Tuhan pakai melalui anak-anak-Mu menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri sekolah minggu ini dan kuasa-Mu. Kami sudah berdoa syukur, haleluya, amin.